jalan provinsi. Warga Desa Kebirangga dan Kebirangga Tengah, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende secara swadaya melakukan perbaikan jalan provinsi Trans Utara Kabupaten Ende karena jalan yang berlubang, tergenang air dan bahkan sering terjadi kecelakaan. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju kota Kecamatan Maukaro dan juga Puskesmas Maukaro dan beberapa fasilitas publik lainnya. Informasi selengkapnya terkait hal ini dan apa alasan warga secara sukarela dan swadaya melakukan perbaikan jalan, padahal ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Kita akan bincang bersama dengan Camat Maukaro, Bapak Ignatius Bewa Kapo. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Camat, salam sehat. Iya, Pak Femi. Selamat pagi, salam sehat. Baik. Nah Pak Camat, sejak kapan jalan Trans Utara Kabupaten ini rusak dan bagaimana kondisinya saat ini? Iya, untuk jalan Trans Utara, jalan provinsi ini, rusaknya itu sudah, kalau menurut penyampaian Perda itu belasan tahun itu rusak. Begitu itu ya memang masih bisa dilewati oleh kendaraan, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, tetapi kondisinya sangat parah hanya karena jalan lintas utara provinsi ini sebagai bagian akses masyarakat, baik masyarakat Kecamatan Maukaro maupun masyarakat dari kecamatan lain, bahkan dari kabupaten lain seperti Kabupaten Ngadekeo, Ngada, kemudian Manggarai juga melintasi jalan tersebut. Ya. Nah, bisa diinformasikan juga Pak Camat di daerah mana saja di Kecamatan Maukaro ini atau titik-titik mana saja jalan yang rusak ini selama belasan tahun yang belum diperbaiki? Ya, itu sepanjang 9 kilo, mulai dari Maukaro, yakni Desa Kebirangga, sampai ke Desa Nabe. Titik-titiknya itu yang rusak parah hampir sepanjang jalan. Bahkan kami pastikan jalan berlubang sangat parah itu sekitar ratusan titik. Ya, ratusan titik itu sekitar 9 kilo mulai dari Desa Kebirangga, Maukaro, pusat kota kecamatan sampai dengan Desa Nabe. Nah ini sangat banyak nih Pak Camat ya, dan bahkan juga informasi yang kami dapat sering terjadi kecelakaan karena masalah dari jalan ini Pak Camat ya. Mungkin bisa diinformasikan selama ini berapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat jalan yang bermasalah? Ya, memang sering terjadi kecelakaan, terlebih pada pengguna kendaraan roda. Di titik-titik sepanjang yang saya sampaikan itu, titiknya mulai dari Kebirangga sampai ke Nabe itu sering terjadi kecelakaan. Saya pikir saya tidak bisa hitung lagi berapa kali terjadi kecelakaan. Yang penting sering, apalagi untuk saat-saat sekarang ini di musim penghujan. Kondisi ruas jalan ini biasanya sangat licin, kemudian masyarakat harus mencari alternatif itu, apakah langsung ikuti posisi air tergenang maupun ikuti lereng-lereng bukit itu, dan sering terjadi kecelakaan seperti ini. Baik, sejauh ini Pak Camat apa usaha yang sudah dilakukan hingga akhirnya belasan tahun ini belum ada penanganan sampai saat ini dan warga memutuskan swadaya untuk memperbaiki jalan tersebut? Ya, ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi dan kondisi lintas utara yang mengalami kerusakan, saya katakan kerusakan serius lah. Ya, yang pengguna ini praktisnya masyarakat Kecamatan Maukaro kebanyakan karena menghubungkan akses menuju pusat perekonomian yakni pasar, pusat pemerintahan yakni kantor camat dan pusat pelayanan kesehatan puskesmas. Ya, kemudian dengan melihat seperti ini tergeraklah
bergeraklah upaya dari masyarakat bersama pemerintah kecamatan, termasuk dengan 2 orang pengusaha lokal yang ada di Kecamatan Maukaro, yang mulai berusaha untuk mengumpulkan material-material batu, pasir, kemudian warga ikut turut untuk melakukan pelimunan di sepanjang jalan yang mana airnya tergenang. Dan untuk saat ini hampir 50 dump truk batu pasir yang digunakan untuk pelimunan di beberapa titik jalan yang rusak. Memang pekerjaan ini belum sampai selesai semuanya. Kami baru kerjakan belum sampai 1 kilo, tetapi kami upayakan untuk beberapa titik-titik ini bisa teratasi karena memang kondisinya sangat parah. Baik. Nah, tepatnya sejak kapan nih Pak Camat masyarakat mulai swadaya memperbaiki jalan ini? Ya, yang pertama mulai minggu lalu, tepatnya hari Selasa tanggal 10, bahkan berlanjut ke tanggal 11 dan tanggal 12 pekerjaan itu, karena pekerjaan yang kami lakukan secara manual, makanya untuk minggu ini dan minggu-minggu seterusnya masyarakat bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan di beberapa titik ini untuk menyelesaikan ini semua. Baik, dan masih terus berjalan nih pekerjaan jalan ini ya Pak Camat ya? Ya. Oke. Nah, ini adalah jalan provinsi. Bagaimana dengan perhatian dari pemerintah provinsi sendiri Pak Camat? Ya, kami memang sering melakukan komunikasi, berdasarkan kepada pemerintah provinsi, yaitu untuk anggota DPRD provinsi ketika melakukan masa reses kami sudah lakukan, bahkan kepada dinas provinsi NPP kami sudah lakukan, dan melalui musrembang baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten kami lakukan ibu semua. Yang perlu saya sampaikan, hal yang sama juga saya sudah sampaikan dekat RRI dengan tema kampung tanggap darurat pada tahun lalu, tepatnya tahun 2020. Hal-hal ini persisnya sudah disampaikan tentang kerusakan jalan lintas utara jalan provinsi ini. Oke, jadi memang beberapa upaya terus dilakukan Pak Camat, dan ini patut diapresiasi bahwa masyarakat secara swadaya mereka berusaha untuk memperbaiki jalan, dan bahkan materialnya pun disediakan sendiri oleh masyarakat nih Pak Camat ya? Ya, dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki kendaraan dan truk itu untuk membantu distribusi material dari lokasi ke titik jalan yang rusak. Nah, apakah Pak Camat juga sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah provinsi kapan nih tepatnya jalan provinsi ini akan diperbaiki sehingga memudahkan akses bagi masyarakat sendiri? Sampai dengan saat sekarang ini saya belum mendapatkan informasi pasti. Dan untuk saya biasanya kalau informasi pasti itu ketika proyek itu sudah turun, kemudian sudah ada tahapan proyek begitu, baru bisa sampaikan kepada masyarakat soal kepastian pengerjaan jalan. Baik. Nah, Pak Camat, masyarakat di beberapa desa dalam wilayah kecamatan ini memperbaiki jalan provinsi ini ya, sekitar 9 km, ratusan titik yang rusak, dan ini menghubungkan ke tempat publik seperti yang disampaikan ke pasar, ke polsek, puskesmas. Nah, pihak mana sajakah yang bergandengan tangan bersama pihak kecamatan dan juga masyarakat dalam perbaikan jalan ini? Ya, para pemangku kepentingan termasuk stakeholder yang ada, yakni Polsek Maukaro, kemudian OPD lingkup Kecamatan Maukaro juga terlibat, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat juga terlibat untuk memperbaiki
kondisi jalan yang rusak. Oke, sejauh ini dengan kondisi ataupun cuaca di Kabupaten Ende yang kita tidak bisa prediksi nih Pak Camat, kadang hujan, kadang cerah. Nah ini bagaimana dengan pengerjaan jalan tersebut? Ya, kita pastikan untuk pengerjaan ini kami lakukan di saat musim yang saat sekarang ini musim sudah panas. Kemarau ini persisnya kami lakukan pengerjaan dan perlu saya sampaikan untuk kondisi yang seperti saya sampaikan tadi itu kondisi di saat musim hujan memang kondisi ini sangat parah sekali, sangat parah. Kemudian kalau musim sudah kemarau dan panas itu debu-debu berterbangan di sepanjang jalan apabila disertai oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, roda 6 bahkan lebih. Tetap kami lakukan pekerjaan sampai selesai. Kami upayakan sepanjang masyarakat masih mau untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kami tetap lakukan penyelesaian pekerjaan. Oke. Nah, Pak Camat, meskipun ini adalah jalan provinsi, nah apakah ada perhatian dari pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Ende ataupun DPRD Ende? Ya, kami tetap bangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Ende, termasuk dinas PU Kabupaten dan lembaga legislatif. Yang kebetulan untuk Maukaro ini, Dapil Maukaro Kecamatan Ende ini ada satu anggota legislatif yakni Pak Sukri Pendi. Kami juga lakukan komunikasi dengan beliau. Oke, yang terakhir Pak Camat mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun himbauannya kepada masyarakat juga yang di Maukaro di musim hujan ini harus melewati jalan yang tidak bersahabat nih Pak Camat ya, dan juga mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, harapan yang pertama untuk masyarakat Kecamatan Maukaro yang melintasi jalan Trans Utara, jalan provinsi ini agar lebih berhati-hati kita menggunakan akses jalan ini supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, harapan bagi pihak provinsi sekiranya bisa dan dana mencukupi, kami berharap bahwa jalan Trans Utara, jalan provinsi ini segera diperbaiki karena memang dari masyarakat Kecamatan Maukaro sudah belasan tahun, sekitar 19 tahun itu belum menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah provinsi. Ya, kami sampaikan supaya ini menjadi perhatian untuk tahun ini, bahkan paling terlambat itu di tahun 2022. Itu saja Mbak Femi yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Camat Maukaro untuk informasinya hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, dan semoga apa yang diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih dan selamat.